warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Khalifah Nurhasana dengan NIM K7121038 dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di sini saya akan membuat video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Muwarni Dewi Wijayanti, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi terkait energi dan perubahan energi, di mana terdapat di kelas 4 dengan tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Baik, adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama untuk mengidentifikasi energi dan sumber-sumber energi, yang kedua untuk mengetahui perubahan energi, dan yang ketiga untuk mengetahui energi alternatif. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi, di sini saya ingin bertanya mengenai energi. Kira-kira ada yang tahu tidak ya energi itu apa? Baik, langsung saja masuk ke dalam pemaparan materi. Jadi, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, energi itu tidak dapat dilihat, tetapi energi itu dapat kita rasakan. Selain itu juga, energi itu tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dan semua benda yang dapat menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sumber energi. Nah, kira-kira sumber energi itu apa ya? Baik, langsung saja. Jadi, sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Contohnya seperti energi panas, energi listrik, energi gerak, dan lain sebagainya. Jadi, sumber energi itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber energi yang dapat diperbarui yaitu sumber energi yang selalu tersedia keberadaannya di alam. Dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber energi yang keberadaannya sangat terbatas di alam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, sumber energi yang dapat diperbarui ini seperti yang sudah disebutkan tadi bahwasannya sumber energi yang selalu tersedia di alam. Jadi, sumber energi ini dapat kita gunakan secara terus-menerus. Nah, adapun contoh dari sumber energi yang dapat diperbarui. Yang pertama itu ada panas bumi. Panas bumi ini juga disebut dengan geotermal, di mana panas dari pusat bumi ini dimanfaatkan sebagai sumber energi. Yang kedua itu ada matahari. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Matahari sendiri sebagai sumber energi utama yang terbesar bagi bumi. Yang ketiga itu ada biomasa. Biomasa sendiri merupakan sumber energi yang berasal dari makhluk hidup. Sumber energi ini biasanya dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi bahan bakar biomasa atau biofuel. Yang kemudian itu adanya angin. Angin itu selalu tersedia dan tidak akan habis digunakan, sehingga angin digunakan sebagai salah satu sumber pembangkit listrik yaitu PLTB. Yang kemudian itu ada air. Air sendiri merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Air sangat berperan penting untuk makhluk hidup yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang kemudian itu ada makanan. Makanan ini merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Makanan dapat membuat energi gerak pada tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu sumber energi yang keberadaannya itu terbatas di alam. Sehingga sumber energi ini akan habis ketersediaannya apabila digunakan secara terus-menerus. Nah, adapun contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu bahan bakar fosil, di mana bahan bakar fosil ini berasal dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang terkubur dalam perut bumi selama jutaan tahun. Contohnya itu ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu energi dan sumber energi. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam materi perubahan energi. Nah, kira-kira apa ya perubahan energi itu? Apakah dari energi listrik menjadi energi panas atau energi listrik menjadi energi gerak? Nah, jadi perubahan energi yaitu berubahnya suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi yang lainnya. Coba sekarang kita perhatikan kompor gas dan kompor minyak. Kompor gas dan kompor minyak tanah itu merupakan contoh bahan bakar. Energi pada gas dan minyak tanah itu merupakan energi kimia. Nah, coba sekarang kita perhatikan kompor gas yang sedang menyala. Nah, kompor yang dapat menyala itu karena ada bahan bakarnya.
kompor menyala, maka itu terjadinya perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, oleh karena itu loh, apabila sedang memasak air, maka airnya dapat mendidih. Kemudian itu adanya perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Yaitu coba kita perhatikan sekarang mixer, kipas angin, blender yang awalnya diam itu apabila diberikan arus listrik maka dia akan bergerak. Selanjutnya itu adanya perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya itu seperti lampu yang apabila diberikan arus listrik maka ia akan menyala. Kemudian itu adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas, yaitu apabila diberikan arus listrik maka setrika dan oven yang awalnya tidak panas maka menjadi panas. Kemudian itu adanya perubahan energi listrik menjadi energi bunyi, yaitu apabila diberikan arus listrik handphone, radio, TV yang awalnya diam diberikan arus listrik maka ia akan berbunyi. Selanjutnya itu ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya seperti apabila orang yang sedang bermain gitar, orang yang sedang bermain drum, dan orang yang sedang bermain beduk. Kemudian adanya perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya yaitu baterai yang apabila diberikan kepada jam, maka jam tersebut akan menyala sehingga dapat bergerak. Kemudian yaitu makanan yang diberikan kepada manusia, maka manusia dapat berjalan atau bergerak. Selanjutnya itu adanya perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Perubahan energi cahaya menjadi energi listrik ini terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya. Cahaya matahari ditangkap kemudian diubah menjadi listrik oleh alat yang disebut dengan panel surya. Dan yang terakhir yaitu perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Nah, contohnya itu terjadi pada pembangkit listrik tenaga air dan tenaga angin, yang dimana aliran air dan angin akan memutar turbin, sehingga berputarnya turbin akan menyebabkan generator berputar dan menghasilkan listrik. Kita banyak sekali memanfaatkan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar sumber energi yang kita gunakan tersebut berupa bahan bakar fosil. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai energi alternatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kira-kira energi alternatif itu apa ya? Nah, langsung saja. Jadi, energi alternatif yaitu energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Apabila bahan bakar fosil habis, maka dapat menggunakan energi alternatif. Berikut ini adalah contoh dari energi alternatif. Nah, yang pertama itu ada energi matahari. Cahaya matahari dapat dirubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat yang disebut dengan panel surya. Jadi, dengan panel surya kita dapat menghasilkan listrik melalui PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, sehingga lampu dan lainnya itu dapat menyala. Yang kedua itu adanya energi air. Energi air dapat digunakan sebagai energi alternatif yaitu untuk menghasilkan pembangkit listrik. Jadi, dengan adanya air dapat kita manfaatkan untuk membuat bendungan dengan menghasilkan pembangkit listrik ataupun pembangkit listrik dari air yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya itu ada energi angin, di mana angin dapat kita gunakan juga sebagai pembangkit listrik dengan alat yang disebut dengan kincir angin. Dengan melalui kincir angin ini, nantinya angin akan menghasilkan arus listrik yang dikenal dengan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Selanjutnya itu ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio berasal dari tumbuh-tumbuhan biji yang biasanya mengandung minyak seperti biji jarak, biji bunga matahari, dan lain sebagainya. Di mana bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan sebagai pengganti solar. Selain biji yang mengandung minyak, ada juga tumbuhan seperti singkong, ubi, jagung, dan sagu, di mana dapat diubah menjadi bioetanol. Di mana bioetanol itu dapat digunakan sebagai pengganti bensin atau premium dengan adanya pengolahan sedemikian rupa. Selanjutnya itu ada bahan bakar biogas. Bahan bakar biogas ini biasanya berasal dari kotoran ternak, baik itu dari sapi maupun yang lainnya. Bahan bakar tersebut dikenal dengan biogas. Bahan bakar biogas ini dapat dimanfaatkan sebagai gas LPG dengan cara seperti berikut ini, yaitu pertama kotoran hewan ternak ditampung di dalam tanah menggunakan bak penampung, kemudian diolah. Setelah itu dari kotoran ternak tersebut akan menghasilkan gas metana. Nah, dari gas metana ini dialirkan
yang selanjutnya ditampung hingga akhirnya akan menjadi gas LPG, yang dimana gas LPG tersebut dapat kita gunakan untuk memasak. Dan yang terakhir itu adanya panas bumi. Panas bumi merupakan sumber energi panas yang terkandung dalam air panas, batuan, uap air, mineral, dan gas lainnya yang secara genetiknya itu tidak dapat dipisahkan. Sedangkan energi panas bumi itu merupakan energi yang bersumber dari panas yang berasal dari dalam perut bumi. Nah, energi panas bumi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik maupun secara langsung untuk aplikasi pemanasan dan pendinginan. Dan itulah beberapa contoh dari energi alternatif beserta pemanfaatannya. Nah, sekarang sudah paham kan mengenai materi energi dan perubahan energi. Nah, sebelum mengakhiri penyampaian materi kali ini, saya ada beberapa soal untuk dikerjakan, di mana untuk mengevaluasi dan dapat menambah ilmu teman-teman semua. Sekian penyampaian materi terkait energi dan perubahan energi. Semoga yang dapat saya sampaikan itu bermanfaat. Dan apabila ada tutur kata dan perkataan yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya Anissa Khalifah Nulasana izin mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.